Kolesterol itu adalah suatu senyawa yang dalam tubuh kita dibutuhkan juga ya. Jadi dibutuhkannya itu dalam hal pembentukan energi. Jadi orang gendut tidak selalu kadar lemak di dalam pembuluh darahnya itu tinggi, tidak selalu. Bahkan orang kurus pun bisa aja kadar lemak di dalam pembuluh darahnya itu kandungannya itu meningkat. Untuk mengetahui berapa banyak kalori yang kita butuhkan, itu memang ada rumusnya. Walaupun dia orangnya masih muda, tapi kalau makanan dan aktivitas fisiknya tidak terjaga, maka resiko untuk peningkatan kolesterol juga meningkat. Hai Bunda-Bunda, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masih dapat menjumpai Bunda-Bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan pastinya selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai bahaya kolesterol di usia muda. Apalagi ya Bun ya, banyak sekali sekarang makanan-makanan instan dan juga jajan-jajanan yang menggugah selera, memungkinkan ya anak-anak muda sekarang itu terkena kolesterol Bun. Dan bunda-bunda, banyak orang juga ya yang menganggap kolesterol ini adalah penyakit. Padahal kolesterol ini bukanlah penyakit loh millennials dan juga bunda-bunda ya. Tapi kolesterol ini justru merupakan salah satu jenis lemak yang penting banget untuk tubuh. Namun jika kadarnya berlebihan dalam tubuh, kolesterol ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bunda-bunda. Nah sekarang ini banyak juga nih anak muda yang lebih suka mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji ya. Seperti tadi, pedas juga, bersantan, hingga makanan manis ya bunda. Dari kebiasaan berlebihan itulah yang memicu timbulnya penyakit kolesterol tinggi. Kira-kira gejala kolesterol saat usia muda apa saja? Karena seringkali kondisi ini tidak disadari oleh penderitanya. Dan ini akan dikulik di hari ini, tepatnya di episode mengenai bahaya kolesterol di usia muda. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, karena di sini sudah ada narasumber kita yang pasti pakarnya dalam penyakit dalam nih, yaitu sudah ada Dr. Tulus Amudi. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik Mbak. Baik ya, pasti tetap harus semangat. Dan bunda-bunda, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, otomatis jangan lupa untuk menggunakan salah satunya yakni masker. Dan jangan lupa juga untuk physical distancing, apalagi sekarang lagi banyak-banyaknya ya dok ya. Iya, COVID lagi meningkat kembali. ulang nih. Iya, nah dokter, bersinggungan dengan kolesterol tadi, tapi kan sebenarnya banyak nih bunda-bunda atau bahkan orang yang awam tidak mengerti soal kolesterol ini adalah penyakit. Tapi sebenarnya kalau dari dokter sendiri responnya bagaimana? Jadi gini, kolesterol itu adalah suatu senyawa yang dalam tubuh kita dibutuhkan juga ya. Jadi dibutuhkannya itu dalam hal pembentukan energi, terus pembentukan hormon, dan juga untuk metabolisme lainnya. Jadi kolesterol ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun ada beberapa kolesterol yang orang awam ngomong itu misalnya kolesterol jahat gitu istilahnya ya. Kalau itu memang meningkat, memang itu menyebabkan resiko untuk terjadi penyakit metabolik di dalam tubuh kita. Gitu Mbak. Seperti itu ya Bun ya. Tapi kalau misalnya kolesterol sendiri ini letaknya ada di mana? Atau bisa di mana saja yang ada di anggota tubuh kita apa bagaimana dok? Oke, jadi gini, untuk kolesterol jadi itu adalah kandungan yang terkandung di dalam makanan. Tapi jangan salah juga, artinya gini, makanan kita yang mengandung glukosa atau gula yang terlalu tinggi nanti akan dibentuk menjadi si kolesterol ini sendiri gitu, yang disebut dengan lipogenesis. Lipogenesis itu adalah bahan yang awalnya itu dari gula, apabila dia tidak terpakai menjadi tenaga, nanti akan dirubah menjadi lemak
begitu. Oke, berarti sebenarnya kolesterol sendiri itu adalah dari makanan ya. Makanan. Kemudian terbentuk ke dalam tubuh, Ke dalam nanti tubuh menjadi kita. Nanti kalau misalnya makanan itu tidak digunakan menjadi tenaga, nanti ada proses namanya lipogenesis, pembentukan lemak itu. pembentukan lemak. Berarti kolesterol sama lemak itu saling berkaitan ya, Iya. Dok ya. Nah, terus kalau misalnya lemak-lemak di tubuh itu, nah berarti kolesterol bukan ada di tubuh juga ya? Jelas dari tubuh. Iya, mesti- jelas ada di tubuh, tapi itu berarti beriringan dengan yang namanya lemak. lemak. Seperti itu, betul. Dok. Nah, kalau misalnya tadi kan dokter udah sempat bilang nih kalau sama kita kalau kolesterol itu ada kolesterol jahat dan juga kolesterol baik. Nah, perbedaannya ini apa, Dok? Jadi waktu di dalam tubuh kita yang makanan tadi aku bilang itu ya, makanan itu dipecah, nanti ada namanya suatu proses biokimia yang akibatnya nanti terbentuk pemecahan si lipid itu. Nah, lipid ini nanti akan dibagi-bagi lagi, misalnya menjadi trigliserida, HDL atau yang disebut dengan high density lipoprotein ataupun LDL yang disebut dengan lipoprotein yang kecil, yang paling kecil itu ya. Nah, itu adalah lemak-lemak yang terbagi-bagi itu. Nah, menurut sifatnya LDL dan juga trigliserida itu kenapa kita sebut dengan lemak jahat karena si struktur dari LDL itu dia memiliki serabut yang banyak. Nah, serabut ini apabila dia melewati pembuluh darah, dia gampang sekali untuk tersangkut. Gitu. Nah, ada juga dibilang lemak baik. Lemak baik itu adalah HDL, high density lipoprotein. Nah, HDL ini justru dia mengangkut lemak-lemak yang jahat tadi itu untuk dimetabolisme ke dalam tubuh kita. Nah, kalau perbandingannya itu HDL-nya rendah, di mana lemak jahat juga tinggi, LDL dan trigliserida ini tinggi, nah itulah akan menyebabkan resiko terjadi komplikasi penyakit metabolik seperti penyumbatan pembuluh darah, hipertensi, serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Berarti penyempitan bulu darah Pembuluh itu darah, salah satunya dari si lemak adanya ini. kolesterol itu, lemak ini ya. Dan itu juga penumpukan bisa itu. mempengaruhi nggak sih, Dok? Misalnya kayak contohnya kekentalan darah juga dan segala macam itu. Kalau Itu ada masalah korelasinya nggak sih? berhubungan dengan kekentalan darah itu beda kasus kayaknya. Kalau kekentalan darah itu artinya si pembuluh darah itu dia ada beberapa momen di mana kadar trombositnya terlalu tinggi ataupun faktor pembekuan darahnya itu meningkat. Nah, itulah yang kita bilang kekentalan darah. Tapi tidak dipengaruhi oleh kadar lemak ini sendiri. Tidak dipengaruhi ya. Tidak. Tapi kalau misalnya kadar lemak yang sangat berlebihan itu mempengaruhi kita Resiko bisa terbentuknya terbentuknya oke. sumbatan pembuluh darah itu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin kolesterol tinggi, ini bisa targetnya bisa siapa saja sih, Dok? Apakah yang remaja juga bisa, anak-anak juga bisa, apalagi zaman sekarang ya, Dok ya, Betul, misalnya betul. semuanya tuh serba ada gitu. Mau apa-apa makanan tuh lebih enak kayaknya Iya. daripada zaman dulu. Nah, itu bisa mempengaruhi siapa aja? Jadi Apakah gini, cuma orang dewasa saja yang bisa terkena kolesterol? orang sebelum saya menjawab, saya ada kasus ya, di mana usia pasien di rumah sakit saya itu 29 tahun sudah pemasangan ring jantung. Oh, Jadi ternyata stigma yang selama ini beredar, yang katanya kalau udah tua resiko terjadi penyempitan pembuluh darah jantung, ternyata usia 29 tahun pun bisa ya. Nah, itu saat saya periksa ternyata memang sangat tinggi untuk kadar LDL-nya. Nah, tetapi sangat jarang terjadi. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu? Biasanya dia udah ada gangguan metabolisme dalam tubuhnya begitu. Nah, khususnya untuk orang-orang dengan diabetes di usia muda. Orang diabetes di usia muda berarti dia ada gangguan di pankreasnya yang menyebabkan lemak sedikit meningkat aja langsung terjadi resiko terjadi penyumbatan pembuluh darah. Nah, pada usia anak-anak ataupun dewasa yang tidak memiliki gangguan metabolisme itu relatif aman sih untuk kadar kolesterol yang tinggi. Cuma jangan anggap remeh ya. Artinya kita memang perlu untuk hidup sehat. Dengan hidup tidak sehat ini, LDL-nya tinggi atau trigliseridnya tinggi dalam waktu yang lama, dia akan membuat plak atau penyumbatan pembuluh darah. Tinggal tunggu waktunya dia memiliki gejala. oke. Nah, tapi ini ditandai dengan apa, Dok? Misalnya kalau saya nih merasa, aduh kayaknya badan pegel-pegel, apa Pegel-pegel. ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya seperti itu? Atau oke. misalnya tangan susah digerakin gitu kan, salah satu penyumbatan itu kan mungkin seperti itu juga atau bagaimana, Itu Dok? sebenarnya sih udah kompleks ya, tidak serta-merta langsung kita bilang itu kolesterolnya tinggi, tidak. Jadi gejala yang paling sering ditimbulkan itu biasanya itu
dia silent tapi killer. Artinya dia tidak memberikan gejala yang signifikan ya. Tiba-tiba contoh udah stroke atau contoh udah hipertensi. Nah itu yang perlu kita waspadai, jangan-jangan di pembuluh darahnya ini sudah terjadi penumpukan lemak itu begitu. Nah makanya kalau orang sudah terjadi komplikasi tersebut biasanya langsung aware tuh. Oh ternyata kadar kolesterol saya tinggi begitu. Nah selama dia tidak memiliki gejala tersebut dia pasti akan tinggi aja tapi nggak ada menunjukkan gejala. Kalau yang terkait dengan pegel-pegel di leher, terus pala sering pusing, tangannya kayak kaku atau kram begitu ya, itu bukan untuk gejala dari peningkatan kolesterol sih. Kita perlu selidiki apakah ada gangguan pada saat dia istirahat, posisi tidur kepalanya yang tidak baik, ataupun dia olahraga terlalu beraktivitas terlalu kuat gitu. Itu menyebabkan penegangan dari ototnya yang kita bilang muscle pain ya. Oke, berarti nggak bisa asal menjudge ya. Ya, gitu. jangan langsung. Kolesterol berarti memang perlu dicek gitu Dicek ya, dulu. secara dari kedokteran medisnya Betul. seperti apa gitu. Betul. Tapi kenapa ya dok, misalnya khususnya untuk zaman sekarang, kolesterol itu banyak menimpa anak muda? Nah, menimpa anak muda ini yang kita asumsikan apakah memang betul kadarnya meningkat atau memang karena bobot orang tersebut yang misalnya overweight ya, yang menyebabkan seolah-olah kita stigmain, oh ini kolesterolnya tinggi gitu. Nah jadi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut sih. Nah kalau pada usia muda yang kadar kolesterol tinggi, memang itu ada salah satu penyakit yang namanya gangguan genetika ya, di mana dia walaupun makan sehat, kadar trigliseridnya itu tinggi banget. Nah di momen itu kita wajib memberikan intervensi obat-obatan supaya kadarnya itu senormal mungkin. Karena apa? Karena di dalam genetik dia memiliki gangguan untuk proses metabolisme lemak itu. Gitu. Nah tadi kan dokter sempat singgung soal overweight. Overweight. Apakah kalau misalnya overweight itu pasti selalu kolesterolnya? Karena kan banyak nih lemaknya ceritanya. Tapi kalau dari dokter bagaimana nih? Nah, beda lemak yang ditumpuk menjadi jaringan lemak, beda lemak yang beredar di dalam pembuluh darah. Jadi orang gendut tidak selalu kadar lemak di dalam pembuluh darahnya itu tinggi, tidak selalu. Bahkan orang kurus pun bisa aja kadar lemak di dalam pembuluh darahnya itu kandungannya itu meningkat. Jadi memang sih ada beberapa sektor yang dia berkorelasi positif ya. Artinya orang gendut memiliki resiko untuk kadar lemak di dalam darahnya itu meningkat. Memang ada. Tapi tidak langsung kita menjudge, oh orang ini kadar kolesterolnya tinggi. Tidak. Berarti belum tentu ya. Belum berarti tentu. walaupun banyak lemak istilahnya, itu juga belum tentu kadar ya. kadar kolesterol dalam darahnya meningkat, belum tentu. Oke, dok, Kak, tadi kan dokter juga sempat bilang itu harus untuk mengetahui kolesterol apa tidak itu perlu dicek dan dicek gitu betul. di kedokteran. Tapi bisa nggak sih kalau kita melihat tanda-tanda kalau kita ini terkena Kolesterolnya tinggi gitu ya. secara kasat mata aja gitu, atau secara kita misalnya merasakan tubuh kita tuh seperti apa gitu? Nah kalau untuk gejala itu tidak yang patok mnemonik, artinya gini, oh kalau misalnya sakit gejala ini kolesterol ini tanda-tanda dari kolesterol itu tidak. Artinya dia memang silent tapi membunuh begitu. Jadi perlu kita investigasi atau kita kasih saran pada orang-orang yang sering makan makanan enak tanpa terkontrol dengan baik atau memiliki bobot berat badan yang berlebih atau sudah memiliki penyakit diabetes atau hipertensi, itu maka orang-orang tersebut wajib memeriksakan kadar kolesterol dia. Karena saya ingatkan kembali, kadar kolesterol yang tinggi itu tidak serta-merta langsung memberikan gejala. Biasanya sudah terjadi komplikasi. Komplikasinya apa? Yaitu misalnya hipertensi gitu. Itu langsung biasanya ada gejalanya. Gejalanya pusing, nyeri kepala begitu. Oke, berarti salah satu gejala yang bisa lihat adalah terkena hipertensi. Hipertensinya sudah ada komplikasinya ya. pasti kolesterol itu pasti. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya Bun ya seputar tentang kolesterol, ini akan dibahas di segmen berikutnya ya dok ya. Siap. Jadi buat dokter jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Wasit dan juga Dokter Tulus. Iya dok, berarti kan ini penting sekali ya menjaga kesehatan. Betul. Apalagi nih zaman sekarang tuh ya makanan serba ada, pedas, asin, yang MSG-nya tuh banyak. Banyak Kita juga banget nggak ya. tahu ya, Iya. makanannya asal tahu enak aja tapi
pembuatannya kayak Pembuatannya gimana, bagaimana, prosesnya bagaimana ya. prosesnya juga bagaimana, kita nggak pernah tahu ya seperti itu. Nah, tapi ya dok, kan tadi kan dokter bilang kalau misalnya salah satu komplikasinya itu adalah hipertensi. Iya. Nah, apakah nanti akan ada komplikasi-komplikasi lainnya? Iya. siap. Ataukah memang ya pasti gejala awalnya itu ya dilihat ya dari hipertensinya aja nih, ini udah ketahuan pokoknya pasti orang tersebut adalah orang yang memiliki kolesterol. Jadi gini, kolesterol meningkat itu memang memiliki resiko penyakit-penyakit lain ya, seperti yang tadi yang aku bilang hipertensi. Yang kedua itu gejala akibat hipertensinya juga ada, misalnya stroke, begitu. Gejala ikutan setelah hipertensi ya. Atau dia tidak mengalami hipertensi tapi langsung menyumbat pembuluh darah di jantung kita. Itu yang menyebabkan penyakit serangan jantung atau yang dibilang acute coronary syndrome ya. Itu akibat juga peningkatan resiko dari kolesterol itu. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya selain dari hipertensi, apalagi sih dok? Maksudnya efek dari Kolesterol yang jahat gitu, yang sudah meningkat itu ya? yang sudah besar gitu. Stroke itu juga bisa, ataupun serangan jantung, ataupun jadi gini, pada prinsipnya kalau kolesterol itu meningkat, maka dia akan resiko untuk terjadinya pembentukan plak atau sumbatan di pembuluh darah kita. Kalau sumbatan itu menyumbat di ginjal, dia akan menyebabkan gangguan di fungsi ginjal. Kalau itu menyumbat di otak kita, itu akan menyebabkan stroke. Kalau menyumbat di jantung, dia akan menyebabkan gangguan di jantung kita, yang serangan jantung itu ya. Nah, yang lebih parah juga ada beberapa kasus yang menyumbat di pembuluh darah kaki. Nah, itu juga bisa menyebabkan penyakit namanya deep vein thrombosis ataupun iskemik dari kakinya ya. Nah, itu semua akibat dari kolesterol meningkat yang menyebabkan pembuluh darah kita membentuk suatu plak, sumbatan itu. Berarti ini bisa menurunkan fungsi organ-organ Organ-organ yang ada di tubuh iya, kita ya, yang tersumbat tentunya. itu ya. Oke, Begitu. nah terus kalau misalnya seandainya bisa nggak sih mempengaruhi jadi penyumbatannya jadi di otak? Bisa juga. resikonya bisa. Makanya pentingnya kita menjaga kesehatan kita dan mengetahui kadar kolesterol kita, itu sangat penting sih. Berarti kan ini kalau misalnya memang kolesterolnya semakin tinggi, apalagi semakin terlambat juga gitu ya untuk misalnya proses penyembuhan dan segala macam, otomatis ini bisa menimbulkan komplikasi yang tadi dokter sudah bilang ya. Jadi buat bunda-bunda harus berhati-hati nih, apalagi kolesterol ini ya itu ya tadi mungkin bisa dikatakan simple ya, kayak nggak terlalu yang dianggap remeh lah ya, dianggap remeh dan nggak terlalu dibesar-besarkan gitu, tapi ternyata bisa membunuh juga dan malah akibatnya fatal karena menurunkan fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika misalnya kita sudah mengetahui dok, kita sudah mempunyai kolesterol, nah apa yang harus dilakukan? Nah, jadi kalau pada orang-orang atau pasien yang memiliki kadar kolesterol tinggi, kita harus edukasi bahwa pertama dari pola hidup ya. Pola hidup itu pertama menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Gitu. Terus yang kedua berolahraga atau istirahat cukup. Terus yang ketiga menghindari itu alkohol, rokok, begitu. Itu sangat mempengaruhi dari metabolisme tubuh kita. Nah, terus begitu kita ketahui dia tinggi, maka ada saatnya kita memberikan obat-obatan, begitu. Obat-obatan yang bisa menurunkan kadar kolesterol yang jahat itu, yaitu si LDL dan si triglyceride itu. Oke. Berarti kalau kolesterol memang harus dikasih obat itu ya dok? Penurun kadar kolesterol. Berarti untuk menurunkan ya, bisa nggak sih dok misalnya untuk menurunkan kadar kolesterol itu selain dari obat-obatan nih? Oke, bisa, sangat bisa. Jadi menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh, terus makan sesuai dengan kalori yang disesuaikan dengan berat badannya. Artinya jangan terlalu berlebih ya, makan kalori tinggi. Terus olahraga. Nah, niscaya dengan kita asupan kalorinya itu yang masuk dan yang keluar itu seimbang, untuk pembentukan si kolesterol ini pasti akan terjaga. Begitu. Nah, ini kan mungkin bunda-bunda nih, sama saya juga masih belum tahu ya bagaimana mengukur kalori. Khususnya ketika misalnya kita mengonsumsikan makanan. Ya, misalnya kita ketika lagi makan, terus habis itu kalorinya berapa sih yang cukup gitu. Nah, kan dalam proses tubuh setiap orang kan beda-beda ya. Ketika misalnya banyak aktivitas, otomatis
kebutuhan kalorinya makin tinggi ya. makin tinggi. Nah, tapi bagaimana yang misalnya kerjanya monoton nih, kayak misalnya kerja yang di kantor, otomatis kan itu kan Kebutuhan makannya kalorinya, betul. perlu dilihat. Nah, contoh simpelnya bagaimana dok? Biar bunda-bunda di rumah juga bisa tahu nih bagaimana mengukurnya dan supaya kadar kolesterolnya juga tidak Terjaga tinggi ya. dan terjaga pastinya. Gini, jadi untuk mengetahui berapa banyak kalori yang kita butuhkan, itu memang ada rumusnya. Jadi saya sharing aja ya. Jadi seseorang pertama pada prinsipnya dia membutuhkan 30 kalori per kilogram berat badan. Contoh berat saya adalah 60 kilogram ya. Jadi dengan sehari itu saya membutuhkan 1.800 kalori per harinya. Itu baru dari berat badan. Baru yang kedua nanti kita hitung-hitung lagi. Kalau saya pekerja yang sangat berat, contoh maaf ya, pelari maraton, atlet ya, ataupun kuli bangunan, ataupun angkatan yang memang aktif di lapangan ya, itu membutuhkan kalori yang lebih banyak lagi. Nanti ditambah lagi 20% dari total kebutuhan itu. Terus kalau misalnya dia hanya di rumah aja, maka 20% itu nggak usah ditambahkan. Itu dengan aktivitas. Baru yang ketiga, misalnya orang itu lagi infeksi berat atau lagi terkena infeksi gitu ya. Nanti dia akan membutuhkan kalori lebih banyak lagi untuk proses penyembuhannya. Nah, setelah dimodifikasi selengkap itu, baru kita mengetahuinya. Oh, ternyata saya sehari itu membutuhkan kalori sekian. Nah, untuk lebih jelasnya memang ini agak rumit karena hanya dokter-dokter terlatih seperti dokter gizi gitu ya, atau dokter yang penyakit dalam atau anak, itu bisa mengetahui itu hitung-hitungan kalorinya. Jadi perlu kita untuk konsultasi sesekali ke dokternya. Nah, tapi kalau misalnya diukur tadi kan dokter bilang beratnya 60 kilo, berarti diasumsikan yaitu sekitar 1.800 kalori. Nah, 1.800 kalori ini apakah dalam sehari atau sekali makan nih? Dalam sehari. Oh, berarti itu total ya? Total. Nah, makanya Mbak, jadi gini, coba deh kalau misalnya ibu-ibu sekalian beli kemasan yang manis-manis, minuman, itu nanti akan terlihat tuh berapa kalori yang terkandung dalam minuman itu. Contoh ya, minuman energi gitu ya. Dia 200 kalori, itu baru dari minuman. Tanpa sadar kita sudah memasukkan 200 kalori. Belum makan loh. Orang Indonesia ini kan kalau misal belum makan nasi, itu belum makan ya. Belum afdol. Nah, kandungan kalori di nasi itu udah berapa? Akibatnya terjadi penumpukan kalori yang berlebih. Sedangkan orang tersebut malas atau enggan untuk beraktivitas, misalnya olahraga, untuk mengeluarkan kalorinya. Kalau terjadi defisit yang positif terus, artinya lebih banyak yang masuk dibandingkan yang keluar, akibatnya nanti kalori itu akan dipecah menjadi lemak. Di saat itulah orang tersebut memiliki kadar lemak yang tinggi. Waduh, ini penting banget nih Bun, pembahasan soal kolesterol, apalagi jadi bunda-bunda juga tahu nih kira-kira asupan untuk hariannya itu berapa, jadi harus disesuaikan juga nih dengan berat badan. Apalagi jangan sembarangan untuk asal minum, asal makan, perlu diperhatikan juga. Apalagi kan sekarang sudah terlihat ya, sudah kelihatan biasanya kan di kemasan tuh kalorinya berapa segala macam. Dan benar apa kata dokter ya, minuman aja itu satu minuman tuh bisa 200 kalori, belum nasi, belum apa-apa, minyak-minyak yang lain, misalnya tumis-tumisan dan lain. Aduh, udah dan pasti berarti emang penting banget ya penting untuk olahraga. Tapi buat bunda-bunda, kita akan lanjut di segmen berikutnya ya dok ya, seputar pembahasan mengenai kolesterol. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dokter Tulus. Iya dok, ini kan penting banget ya, kan kolesterol ternyata sejahat itu ya, sampai menimbulkan komplikasi dari penyakit yang lain. Nah, tapi kalau misalnya sudah sakit nih dok dan dikasih obat kolesterol, apakah itu untuk seumur hidup kah atau memang ya obat tersebut bisa menurunkan kolesterol sehingga udah stop aja di situ gitu? Jadi kita memberikan hanya beberapa waktu aja ya. Artinya kalau sudah mencapai target yang kita inginkan si kadar kolesterol ini, biasanya kita akan bilang pasien ini oke, stop aja gitu. Nah, tapi pada penyakit-penyakit tertentu seperti yang pasien sudah memiliki riwayat pasang ring gitu, atau diabetesnya tidak terkontrol, atau sudah memiliki riwayat stroke, biasanya itu maintenance dengan obat-obatan itu memakan waktu yang cukup lebih lama dibandingkan orang yang tanpa komplikasi tersebut. Jadi pertanyaannya apakah bisa di stop? Jawabannya bisa kalau sudah mencapai target. Oke, dan yang
pastinya harus diperiksa lebih awal Iya, ya supaya jangan tidak terjadi. terjadi penyakit-penyakit yang lain atau ada komplikasi. Nah, terus terkait dengan pengobatan kolesterol nih, apakah treatmentnya itu sama untuk usia muda dengan usia yang sudah lebih lanjut atau bagaimana, Dok? Prinsipnya sama treatmentnya, yaitu mencapai target kadar si kolesterol ini. Kalau sudah mencapai target, itu kan nanti ada hitung-hitungannya tuh, LDL-nya berapa, trigliseridnya berapa, HDL-nya berapa. Kalau sudah mencapai target, ya maka kita sudah stop konsumsinya. Tapi pada prinsipnya semuanya sama, aktivitasnya, makanannya, obat-obatnya sama. Tapi ketika melakukan treatment seperti itu, apakah ada efeknya kan? Karena kan ini Oh iya, betul. dimasukkan obat-obatan juga gitu. Kimia Apalagi kalau ya. misalnya udah komplikasi kan pasti banyak nih obat-obatan Obat-obatnya, yang masuk gitu kan. betul, sampai 20 tablet bahkan Iya, ya per betul. hari. Memang pada prinsipnya obat itu senyawa kimia, dia bermata dua, pisau bermata dua. Artinya satu memberikan keuntungan, satu memiliki efek samping. Nah, efek samping ini yang kadang-kadang merugikan pada pasien-pasien. Untuk obat-obatan penurun kolesterol, efek samping yang paling bermakna itu adalah pertama, peningkatan kadar fungsi hati. Nah, itu yang ditandai dengan peningkatan SGOT-SGPT. Nah, kalau SGOT-SGPT itu terganggu atau meningkat, maka sebaiknya kita men-stop dulu nih obat-obat kolesterol. Jangan sampai kita terusin, karena apa? Membebani si hati ini tersendiri. Terus yang kedua, mungkin ada efek mual muntahnya yang tidak nyaman ya. Yang ketiga, efek dari alergi. Jadi ada beberapa orang yang memang alergi terhadap obat-obat penurun kolesterol. Nah, pertanyaannya, kalau sudah alergi tapi kolesterol meningkat, Betul. itu bagaimana ya? Nah, itu kan obat kolesterol itu kan ada bermacam-macam ya. Jadi kita bisa memilih obat jenis yang lain. Oke, berarti masih ada banyak pilihan Ya, ya, masih dan ada banyak pastinya pilihan. tentu itu diawasi oleh dokter. Dokter. Jadinya dokternya juga kan tahu juga ya, maksudnya masalah atau misalnya penyebab dari si pasien ini, misalnya sampai komplikasi dan segala macam. Nah, selanjutnya Bunda-bunda di sini kita ada mitos fakta nih seputar kolesterol, apalagi banyak keyakinan dari masyarakat yang mungkin masih menjadi asumsi. Nah, mitos atau fakta tubuh yang kurus ini bebas dari kolesterol tinggi? Mitos. Mitos. Ya. Kenapa kan kurus, nggak ada lemaknya? Itu gimana tuh, Dok? Jadi tidak serta-merta lapisan lemak di dalam tubuh kita itu membuat kita merasa aman, itu tidak. Nah, khususnya untuk pada orang-orang yang sudah memiliki gangguan metabolik ya, contohnya orang dengan gangguan ginjal ataupun diabetes, itu dia memiliki proses untuk metabolisme itu terganggu. Akibatnya, walaupun dia badannya kurus, tapi kadar kolesterol di dalam darahnya itu meningkat. Jadi tidak orang kurus itu udah bebas kadar lemaknya normal, itu no. Enggak juga ya, Nggak jadi juga. harus hati-hati nih kalau bunda-bunda yang masih kurus ya. Iya, merasa dirinya Ternyata- kurus ya. Ternyata itu nggak bebas Nggak bebas dari dari yang namanya kolesterol. kolesterol juga. Selanjutnya nih, Dok, mitos atau fakta tidak perlu menjaga pola makan kalau sudah minum obat penurun kolesterol. Nah, ini mitos. Kenapa? Makanan itu juga ibaratnya untuk kesehatan kita juga. Kalau kita makan terlalu banyak makanan yang mengandung lemak jenuh, lemak jenuh itu paling susah untuk dipecah. Akibatnya terjadi radikal bebas ataupun lemak-lemak jahat itu makin meningkat. Nah, makanya dengan minum obat itu nggak cukup sampai situ. Dia harus menjaga lagi makanannya. Oke, dan yang paling penting memang adalah menjaga makanan ya, Iya. karena kolesterol itu ya dari makanan. Dari makanan, seperti itu. betul. Selanjutnya ya Bun ya, mitos atau fakta kolesterol ini mengalami peningkatan seiring pertumbuhan usia. Mitos. Kenapa nih? Kan semakin usianya semakin dewasa, semakin tua kan pasti otomatis misalnya makanan juga bisa jadi makin tidak terjaga. Oke. Apalagi yang sudah dari dulunya nih, sudah makanan-makanan yang tidak sehat ditambah malas berolahraga. Nah, jadi penambahan usia ini nggak serta-merta langsung berpengaruh pada kolesterol ya. Balik lagi, kalau misalnya contoh saya udah tua nih, udah usia lansia, tapi kalau makanan saya nggak dijaga, itu resiko tinggi. Dan juga usia muda juga sama. Walaupun dia orangnya masih muda, tapi kalau makanan dan aktivitas fisiknya tidak terjaga, maka resiko untuk peningkatan kolesterol juga meningkat. Jadi umur itu tidak mempengaruhi untuk kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Tapi sebenarnya Dok, kalau kadar kolesterol ini apakah bisa diturunkan secara genetik atau tidak sih? Nah, betul. Jadi ada beberapa penyakit yang gangguan metabolisme di dalam tubuh ya.
Walaupun dia hidup sehat, makanannya sehat, tapi kadar kolesterolnya tinggi, terutama untuk kadar trigliserid. Nah, itu ada gangguan familial genetiknya. Jadi, ya mau nggak mau kita wajib memaintenance obat-obatan kepada pasien tersebut, gitu. Oke dok, terakhir nih dok, Mm-mm. berikan himbauan nih kepada pemirsa di rumah khususnya bunda-bunda ya. Bagaimana cara memberikan tips gitu untuk lifestyle-nya khususnya. Oke. Terus habis itu apalagi ya anak-anak zaman sekarang, bukan anak-anak aja loh, bunda-bunda di rumah juga suka jajan gitu kan. Jajan, ya. Semenjak adanya Covid kan di rumah terus Iya, dikit-dikit jajan, aktivitas GoFood, fisik males berkurang ya. kemana-mana. Nah itu bagaimana dok? Nah, jadi gini, pertama kita harus mengetahui, ingat kolesterol itu bukan dari makanan yang mengandung lemak aja. Jadi kalori yang tinggi juga nanti outcome-nya pembentukan kolesterol. Jadi dengan menghindari makanan yang berkalori tinggi itu membantu untuk menurunkan kadar kolesterol. Pertama dari makanan ya, kalorinya cukup, terus tidak mengandung lemak jenuh, tidak mengandung bahan pengawet, apalagi makanan-makanan kekinian ya, yang cepat saji begitu. Itu juga dijaga. Terus yang kedua, apa yang kita makan kalorinya itu harus dirubah ke tenaga supaya tidak terjadi penumpukan kalori yang berlebihan. Dengan cara apa? Aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini yang harus kita tingkatkan supaya terjaga metabolisme lemaknya. Yang ketiga, apabila memang sudah ibaratnya terjadi komplikasi ya, ibaratnya kita nggak ada gunanya menyesal ya, ya terpaksa kita harus memberikan obat-obatan. Oke, gitu ya Bun ya. Ingat, pokoknya harus jaga makanan. Jaga makanan, Harus aktivitas olahraga. fisik. Tapi sebenarnya kalau makan makanan yang banyak juga sebenarnya masih tidak apa-apa asalkan Asalkan. disesuaikan dengan aktivitasnya. Iya. Dan khususnya harus olahraga pastinya Betul. buat kalori-kalori yang berlebih itu dibakar, nih Dibakar. menjadi pembuangan kan. Jadinya Iya. tidak terkena kolesterol yang tinggi. Dan terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Informatif sekali, tapi tidak berasa ya. Tidak Ternyata berasa, kita ya. sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi karena Makasih sudah banyak, hadir. Mbak. Jadi buat bunda-bunda ingat ya pesan dokter untuk mengecek kadar kolesterol karena memang ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, Kasat mata. tetapi hanya bisa dicek melalui kedokteran. Pemeriksaan. Bagaimana kadar kolesterolnya bunda-bunda, apakah baik ataukah misalnya sudah tinggi yang mana memerlukan pengawasan dari dokter. Dan bunda-bunda jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dari episode hari ini. Saya Azahra Masid bersama dengan Dr. Tulus Amudi. kami pamit undur diri dan bye-bye. Bye-bye.